Jika kamu seorang karyawan, waktu kamu akan habis di kantor, dari pagi hingga petang, bahkan larut malam. Terus berjalan seperti itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, yang akhirnya tanpa sadar usia makin tua. Kalaupun kamu adalah seorang karyawan pekerja keras, mungkin karir kamu akan cemerlang. Tapi apakah kondisi keuangan kamu juga akan ikut cemerlang? Apalagi kalau misalnya karir kamu begitu-gitu aja, alias mentok. Bagaimana dong kondisi keuangan kamu? Bagi kamu yang saat ini masih bujangan, pernahkah terpikir bagaimana nanti kamu akan membiayai pernikahan kamu? Apakah akan mengandalkan orang tua? Kan udah mandiri, udah punya pekerja sendiri pula. Masa iya masih ngandelin orang tua? Atau pernahkah terpikir kapan kamu akan sanggup untuk membeli rumah? Atau membeli mobil impian kamu? Semua pertanyaan tadi harus dijawab dengan perencanaan. Tanpa rencana, kamu berjalan seperti orang buta. Lalu ada pertanyaan, tapi gaji saya kecil bang, nyaris sama kayak UMR. Nah, ini yang keliru dan perlu diluruskan. Pertama, yang harus jadi pemikiran bahwa besarnya gaji mungkin saja sih penting. Tapi yang lebih penting adalah berapa besar sisa gaji bulanan kamu yang bisa kamu nikmatin atau kamu simpan. Gaji puluhan juta pun nggak akan berdampak kalau setiap bulan habis untuk bayar cicilan sana-sini dan habis untuk membiayai gaya hidup kamu. Semakin bertambah usia, kebutuhan kamu akan semakin meningkat. Jika kamu hanya mengandalkan dari gaji yang ada beserta kenaikannya, itu tidak akan berdampak besar. Untuk mengantisipasi kebutuhan kamu di masa depan, kamu harus membuat perencanaan jangka panjang. Dan yang saya akan bahas di sini adalah perencanaan keuangan. Lebih khusus lagi, perencanaan jangka panjang dalam bentuk melakukan investasi. Tapi saya rajin nabung di bank kok bang, rutin loh setiap bulan. Kalau kata saya sih, nabung di bank itu bukan investasi, tapi lebih cenderung nitip duit. Dan setiap bulan dipotong dengan berbagai biaya oleh bank. Meski bank ngasih bunga, itu besarnya kecil banget, hanya sepersekian dari inflasi. Belum lagi bunga tersebut dikenakan pajak pula, ya makin habislah nilainya. Kamu bisa tonton video saya mengenai agar tidak menabung di bank untuk memahami lebih jauh tentang hal ini. Salah satu bentuk investasi yang bagus untuk dilakukan adalah investasi saham jangka panjang, bukan trading-trading gitu loh ya. Tapi kalau kamu punya waktu banyak untuk ngikutin spekulasi jangka pendek, rumor-rumor begitu, terus punya modal yang kenceng, yang siap cuma nyengir saat boncos, ya boleh-boleh aja main trading saham. Jika kamu masih bingung atau awam tentang investasi saham, bisa juga investasi di reksadana, atau yang lebih canggih lagi investasi di kripto. Rekomendasi terbaik saya adalah investasi di saham-saham yang memiliki fundamental bagus. Kamu bisa melakukan analisa fundamental sendiri, seperti yang pernah saya bahas di salah satu video saya mengenai analisa fundamental. Atau gampangnya beli aja saham-saham blue chip. Kalau di Bursa Efek Indonesia itu ada di LQ45. LQ45 ini isinya 45 perusahaan yang sahamnya berkinerja sangat baik. Jika kamu berinvestasi di saham untuk jangka panjang, meski nggak perlu sering-sering dilihatin harga sahamnya, tapi kamu juga harus update mengenai situasi ekonomi nasional. Misalnya ada isu yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG turun drastis seperti belakangan ini. Kalau ada kejadian seperti itu, kamu cek harga saham yang kamu miliki. Bukan maksudnya untuk dijual, tapi justru jika kamu memiliki dana, kamu bisa membeli lagi saham tersebut ketika harganya sedang turun. Strategi ini namanya averaging. Jadinya nanti harga saham rata-rata yang kamu miliki akan ikut turun, sehingga ketika nanti harga saham tersebut naik kembali, maka kamu akan sangat untung. Tapi tetap jangan dijual, karena ingat, ini untuk rencana jangka panjang. Kalau kamu malas analisa saham segala, apalagi mesti ngikutin situasi politik dan ekonomi yang kadang bikin bingung juntrungannya, kamu bisa berinvestasi di reksadana.
Nah, reksadana ini macam-macam jenisnya. Ada reksadana saham, reksadana pasar uang, reksadana campuran, dan reksadana pendapatan tetap atau fixed income. Untuk pembahasan mengenai reksadana ini bisa lihat video saya tentang pembahasan seluk-beluk reksadana. Untuk kamu yang berani ambil risiko lebih, mungkin bisa melirik kripto. Tapi jujur saja kalau kripto ini lebih rumit lagi dibandingkan dengan saham. Karena untuk menganalisa kripto lebih mengandalkan hukum permintaan dan penawaran, rumor, komunitas, dan hal lain sejenis itu. Kripto nggak ada kinerja perusahaannya untuk bisa dianalisa kayak saham gitu. Saya tidak merekomendasikan kripto ini untuk kamu yang baru mulai berinvestasi atau kamu yang punya profil risikonya rendah. Artinya nggak kuat nerima risiko besar dari pergerakan harga kripto. Terus bagaimana cara yang paling oke bagi karyawan untuk berinvestasi? Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah menentukan alokasi dari gaji bulanan kamu dengan cara membuat persentase pengalokasian dari gaji kamu. Perlu diingat bahwa persentase alokasi gaji ini sifatnya fleksibel. Maksudnya, persentase tersebut bisa disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Persentase alokasi gaji yang paling umum digunakan adalah 45% untuk kebutuhan pokok, 25% untuk tabungan atau investasi, 20% untuk pembayaran cicilan atau utang, 10% untuk dana darurat. Supaya dapat membuat daftar persentase alokasi gaji yang tepat, kamu perlu mengidentifikasi setiap kebutuhan pengeluaran dengan rinci. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian dalam membuat persentase alokasi gaji ini. Dengan daftar pengeluaran yang terperinci, kamu bisa mengecek dan mengevaluasi kembali berbagai biaya atau pengeluaran, mana yang perlu dan mana yang mungkin bisa dikurangi. Nah, jika misalnya gaji kamu saat ini masih relatif kecil, misalnya masih standar UMR, maka penerapan rumus alokasi gaji yang sebelumnya dibahas bisa dimodifikasi menjadi 40, 30, 20, 10. Rumus 40, 30, 20, 10 bisa digunakan apabila pembagian yang menggunakan persentase sebelumnya yang 45, 25, 20, 10 yang sebelumnya dibahas tidak berjalan dengan lancar. Angka-angka persentase tersebut bukan angka random loh ya. Setiap angka persentase tersebut menentukan berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kamu. Nah, rincian persentase alokasi gaji dengan rumus 40, 30, 20, 10 adalah sebagai berikut. 40% pengalokasian gaji untuk kebutuhan hidup utama atau biaya bulanan atau kebutuhan pokok, 30% untuk pembayaran cicilan, 20% untuk kebutuhan tabungan atau investasi, 10% untuk dana darurat. Nah, dari daftar alokasi dengan rumus 40, 30, 20, dan 10 ini terlihat bahwa alokasi untuk investasi dikurangi menjadi 20%. Ini artinya bahwa yang utama itu memang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kewajiban yang memang harus dibayar setiap bulan. Sebagai contoh, jika gaji kamu setiap bulan adalah 5 juta rupiah, maka setiap bulan kamu bisa berinvestasi sebesar 1 juta rupiah. Yang dihitung dari 20% dikalikan dengan 5 juta rupiah. Jika kamu memilih berinvestasi pada saham, maka setiap bulan kamu bisa membeli saham sebesar 1 juta rupiah. Coba sekarang kita hitung-hitungan. Anggap aja setiap bulan kamu berinvestasi sebesar 1 juta rupiah. Maka selama 5 tahun, jumlah total investasi kamu akan berjumlah 60 juta rupiah. Ini kita hitung-hitungan gampang aja ya. Jika 60 juta itu kamu taruh di tabungan, maka kamu hanya akan dapat bunga sebesar 1,5% sampai dengan 2% per tahun. Belum lagi bunganya dipotong pajak 20%. Bandingkan jika kamu investasikan 60 juta tadi di pasar saham. Kalau kita asumsikan 60 juta itu diinvestasikan 5 tahun yang lalu ke saham Bank BCA, maka nilai investasi saham kamu yang 60 juta itu pada awal tahun 2025 ini akan bernilai sebesar 87 juta atau naik 46%. Mantap kan?
Kalau kamu mau berinvestasi di pasar saham tapi bingung bagaimana caranya atau bingung mulainya bagaimana, silahkan tonton video saya yang membahas cara memulai investasi saham. Atau kamu bisa tonton video saya tentang target harga saham yang tayang setiap hari, gratis. Kalau kamu juga mau tahu cara investasi di reksadana dan cara memulai investasi di reksadana, juga ada video dari saya tentang investasi reksadana. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang kiat atau strategi agar karyawan juga bisa jadi kaya dan sejahtera dengan cara berinvestasi. Semoga video ini bermanfaat dan mencerahkan. Silahkan share kepada teman-teman kamu atau keluarga kamu agar makin banyak yang tercerahkan dan makin banyak karyawan yang sejahtera. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai dan sampai jumpa di video-video saya yang lainnya.